Corporate action adalah kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, baik yang umum maupun hingga pemegang obligasi. Nah, banyak nih contohnya corporate action itu gitu. Dan dalam melakukan corporate action juga ada yang perlu persetujuan pemegang saham, ada juga yang dewan direksi saja yang memutuskan gitu. Contoh yang paling umum yang sering banget nih kalian dengar gitu ya, itu adalah pembagian dividen, ya kan? Nah, iya benar. Jikalau kalian beli saham pasti mengharapkan adanya dividen. Nah, itu Mm-mm. salah satu bentuk dari corporate action yang paling mudah atau yang paling sering ditemui. Mhm. Nah, sebenarnya ada banyak banget ya, Marvin, untuk aksi korporasinya. Tapi yang paling sering kita Betul. dengar, yang sangat beritanya sangat menyebar di pasar modal ini pasti pembagian dividen, dan sangat ditunggu-tunggu oleh investor semua pasti pembagian dividen. Nah, selain itu nih, Marvin, untuk corporate action ada apa aja sih? Oke, jadi untuk corporate action itu ada sangat banyak ya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah pembagian dividen, itu yang paling umum. IPO, Initial Public Offering. Terus ada lagi reverse stock split, reverse stock split. Terus ada lagi yang namanya right issue, saham bonus, waran, terus company listing, private placement, buyback, terus ada lagi merger and acquisition, and so on gitu. Cuman itu yang paling Mhm. banyak kita temui gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih, karena banyak banget dan nggak mungkin kita detailin satu persatu, karena kalau misalnya mau kita detailin satu persatu pasti nggak akan kelar di sore hari ini. Boleh nggak sih kita Betul. ambil 5 emiten besar, 5 corporate action dari emiten yang paling besar, yang seenggaknya 5 deh, yang perlu kita ketahui gitu. Apa aja nih kira-kira? Boleh, boleh. Boleh, Oke, yuk. jadi 5 corporate action yang paling besar atau yang paling sering kita ketemui ya sehari-hari. Atau enggak Pertama ada yang stock harus split. Ah, kita ketahui deh gitu. Oke. Pertama ada stock split. Ya, stock split itu jadi misalnya ada 100 lembar saham nih yang disebar awalnya oleh emiten. Nah, 100-100-nya itu satu lembar sahamnya misalnya harganya 100.000. Ya, mahal sekali ya. Gitu kan. Nah, jadi di split atau dipecah gitu dari 100 lembar itu misalnya dibagi 1/10, dibagi 10. Ya. Jadi 100 lembar menghasilkan 1000 lembar. Otomatis di saat sahamnya dipecah menjadi lebih kecil lagi, lebih banyak lagi nih lembarnya. Jadi harga per lembarnya menjadi lebih murah. Yang tadinya Oke. 100.000 dibagi 10 jadi 10.000 saja per lembar. Itu adalah stock split. Bagaimana dengan reverse stock split? Ya, reverse stock split kebalikannya. Jadi misalnya ada sahamnya ada 100.000 lembar, ya kan? Ya. Nah, di reverse menjadi misalnya di reverse menjadi 1.000 lembar gitu. Berarti kan dia dikali 100 kan ya. Begitu juga dengan harganya yang tadinya murah dari 1.000 menjadi 100.000 karena dikali 100. Seperti itu. Ada lagi initial public offering. Initial public offering mungkin sempat heboh ya beritanya kemarin. Ada satu Ya. emiten besar yang tadinya tidak listing, sekarang dia sudah listing gitu. Jadi initial public offering adalah penawaran perdana saham. Nah, maksudnya apa nih penawaran perdana saham? Jadi perusahaan yang sebelumnya tidak listing di bursa atau perusahaan yang tidak umum ya, yang tidak terbuka ya, menjadi perusahaan terbuka. Lalu ditawarkanlah saham dari perusahaan tersebut untuk pertama kalinya ke bursa efek Indonesia sehingga bisa dibeli oleh halayak luas atau masyarakat luas. Seperti itu. Contohnya yang kemarin yang sangat
Rame ya. yang sangat heboh adalah Mm-mm. Goto. Itu kan dia initial Benar. public offering tuh pertama kali dia menawarkan sahamnya ke khalayak luas. Oke, ada pembagian dividen seperti yang saya bilang banyak sekali contohnya pembagian Mm-mm. dividen, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah lama berada di pasar modal dan begitu yang Iya, sudah untung gitu ya, pasti akan membagikan sebagian keuntungannya atau seluruh untuk keuntungannya investor. ke para pemegang saham. Nah, itulah Mm-mm. pembagian dividen. Nah, dan jumlahnya itu misalnya berapa persen nih mau dibagiin, ya itu disetujui saat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ada yang terakhir, ada lagi right issue, merupakan pelepasan saham baru ya, tapi yang memiliki hak khusus untuk membeli itu adalah para investornya yang udah punya sahamnya dulu. Mm-mm. Nah, maka itu disebut Iya benar. HMETD, ya kan? Hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, Iya. misalnya dia mau lepas 10 saham, ada 10, terus ada 7 investor yang mau beli. Berarti kan sisa 3 nih. Nah, 3 itu baru dilepas ke umum, ya, yang non HMETD gitu. Dan yang terakhir adalah merger and acquisition. Nah, ini banyak banget nih, terutama perusahaan-perusahaan yang apa ya istilahnya. Oke, kalau merger itu kan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Sedangkan akuisisi adalah ada satu perusahaan besar dia membeli perusahaan lainnya gitu loh. Mm-mm. Contoh merger adalah Gojek dan Tokopedia. Mereka bergabung menjadi Goto. Tapi Gojeknya Iya. sendiri masih ada, Tokopedia-nya masih ada. Dan dia membentuk perusahaan baru namanya Goto. Ada lagi selanjutnya kalau untuk acquisition kan seperti yang saya bilang dia ya ada perusahaan gede, dia beli perusahaan lainnya, entah itu yang lebih kecil atau yang setara dengan dia. Contohnya adalah kalau masih ingat grup Jarum, nah itu Mm-mm. kan dia membeli perusahaan BCA. BCA diakuisisi, dibeli di, ya oleh Jarum seperti itu. Gitu sih. Oke. Jadi teman-teman semuanya, buat yang sekiranya belum paham nih, apa aja sih contoh-contoh terkait dengan aksi korporasi emiten tadi Marvin sudah menyebutkan ada 5 setidaknya 5 yang perlu kita ketahui umumnya deh gitu. Yang pertama ada stock split. Nah, yang kedua ada IPO inisial public offering. Nah, yang ketiga ada pembagian dividen. Dan yang keempat ada merger dan akuisisi. Nah, jadi setidaknya kalian perlu nih ketahui aksi-aksi korporasi tersebut. Nah, buat yang pembagian dividen ini sebenarnya kalian bisa mendapatkan pembagian dividen ini ketika kalian memiliki setidaknya satu lot ya. Kalau misalkan Tuh. kalian punya satu lot saham dari emiten tersebut, berarti kalian juga berhak mendapatkan dividen. Nah, untuk pembagian dividen itu tidak setiap tahun ada gitu, tapi ada juga nih emiten yang rajin bagi-bagi dividen. Kalian bisa ketahui dulu nih dari laporan keuangannya, apakah emiten ini laba bersihnya konsisten, atau misalkan kalian bisa ketahui nih dari laporan keuangan apakah emiten ini rajin bagi-bagi dividen atau di dividen yieldnya tinggi dan lain sebagainya. Nah, selain itu di dividen itu sendiri juga tidak setiap saat pembagiannya terkait dengan cash. Kalian bisa dapetin juga pembagian dividen saham. Oke, itu biasanya ada juga tuh. Jadi ada dividen cash yang akan masuk ke RDN kalian dalam bentuk uang tunai gitu. Maksudnya uang yang masuk ke RDN, ada juga pembagian dividen saham. Bener ya, Marvin ya? Betul sekali. Gitu. Nah, terkait dengan IPO sendiri, sebenarnya kalau misalkan kalian pengen beli atau nggak pengen pesen saham IPO, kalian juga bisa melalui aplikasi Poems gitu. Jadi di aplikasi Poems itu ada menu namanya e-IPO, kalian bisa pesan saham IPO lewat aplikasi Poems gitu. Nah, kembali aku ingatin buat teman-teman semuanya yang pengen bertanya terkait dengan tema ini, terkait dengan aksi korporasi emiten, bisa langsung tulis pertanyaan kalian di bagian question box di bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Nanti
kita akan bahas satu persatu terkait dengan tema ini. Oke, lanjut yuk Marvin, kita ke pembahasan selanjutnya ya, untuk tujuan dari aksi korporasi emiten itu sebenarnya apa sih? Sorry, agak kendala tadi. Oke, jadi sebenarnya untuk tujuan utama dari aksi korporasi emiten itu sendiri apa sih, Marvin? Halo, Marvin. Oke, Halo, ya. Gimana nih, Marvin? Wah, sementara ya teman-teman semuanya, sepertinya jaringan dari Marvin sedang terkendala, tapi tidak mengapa. Semoga tetap bisa lancar ya. Kita tunggu dulu ya untuk narasumber kita yang sedang terkendala jaringan. Oke. Nah, bentar ya. Kita undang sekali lagi ya, sebentar. Kita coba invite sekali lagi ya Marvinnya. Semoga semoga Marvin masih stay di IG Live Talk to Philip. Halo Marvin. halo. Iya, Oh halo. iya. Sorry Iya. internetnya. Oke, masih stay ya. Jadi nanti kalau Iya, misalkan ada kendala jaringan, Marvin bisa langsung join lagi ya untuk menyapa sobat Philip semuanya. oke. Oke, bisa kita lanjutin pembahasannya sekali lagi ya Marvin ya. Bisa. Oke, untuk tujuan utama dari aksi korporasi itu sendiri apa sih Marvin? Bisa dijelasin nggak buat Sobat Philip semuanya? Oke, jadi tujuan utama dari aksi korporasi itu sebenarnya banyak ya. Mm-mm. Yang paling mudah adalah pastinya ingin perusahaan itu lebih maju. Begitu Iya, juga kalau yang berpengaruh dengan harga saham, ya pengen sahamnya lebih liquid, lebih bisa dimiliki oleh banyak orang oke. gitu. Kalau misalnya untuk perusahaan progres ke depan ya seperti merger and acquisition, ya itu sudah jelas perusahaan kan ingin memperbesar pangsa pasarnya dan mengurangi saingan-saingan bisnisnya seperti Mm, itu gitu. oke. Jadi Ya sebenarnya, basically tujuannya untuk ya agar perusahaan lebih maju, sahamnya lebih liquid gitu. Atau sahamnya lebih mhm. liquid gitu. Oke, jadi sebenarnya tujuan utama dari aksi korporasi emiten sebenarnya ada banyak banget ya, tergantung bagaimana emiten tersebut menggunakan aksinya untuk melakukan suatu perubahan. Tapi sebenarnya ada tujuan utama yang perlu kita ketahui, antara untuk pengembangan bisnis dari emiten itu sendiri atau untuk membuat saham yang dimiliki tersebut menjadi lebih liquid ya, sehingga investor semuanya bisa mendapatkan atau membeli dari saham emiten tersebut. Sepertinya seperti Betul. itu ya Marvin ya, untuk Iya, dan menjadikan juga ya harga sahamnya untuk lebih liquid. memberikan keuntungan kepada pemegang saham ya dengan pembagian dividen Oh, itu sendiri gitu. Itu sih. iya benar. Oke, nah ngomong-ngomong terkait dengan aksi korporasi emiten, eh, yang perlu investor ketahui ini sebenarnya ada dua ya kan, antara mandatory dan voluntary. Antara dua itu bisa dijelasin nggak sih perbedaannya apa, terkait dengan korporasi mandatory dan korporasi voluntary gitu? Oke, jadi untuk corporate action yang mandatory itu yang seperti yang saya bilang di awal, dia mengambil keputusannya, yang mengambil keputusan adalah hanya dewan direksinya saja, tidak perlu Mm-mm. disaksikan oleh pemegang saham begitu ya. Nah, Iya. sedangkan untuk yang kedua, apa yang namanya voluntary itu adalah tetap yang mengambil keputusan adalah para direksi, tetapi ada pemegang saham yang menyaksikan saat keputusan tersebut diambil. Nah, seperti itu. Itu bedanya di Oh. situ. Yang satu pemegang saham nggak perlu tahu, yang satu pemegang saham juga harus tahu. Uh, Sehingga ya mungkin bisa berdiskusi atau menyatakan Mm. ketidaksetujuannya atau ya seperti Mm. itulah gitu.
Iya. Bisa dikasih contoh sedikit nggak terkait dengan aksi korporasi yang investor harus tahu dan yang investor nggak perlu tahu gitu, masing-masing dua deh gitu. Eh, Mungkin gini ya, kalau misalnya Hmm. yang nggak perlu tahu nih, misalnya kalau yang perlu tahu itu contoh kayak pembagian dividen itu kan ada andilnya pemegang saham nih, misalnya perusahaan mau bagi dividen. Oh, kali ini saya mau bagi dividen 50% Hmm. nih kata direksinya. Ya Ya. Pak, naikin dikit dong kata pemegang saham, naikin dikit lah, jangan 50, 55 deh. Nah, seperti Hmm. itu contohnya. Tapi kalau yang eh, tidak perlu untuk diketahui pemegang saham ya seperti IPO, kan siapa yang eh, pemegang sahamnya yang tahu kan internal doang gitu ya, bukan pemegang saham yang secara luas gitu. Nggak semua orang tahu gitu. Atau juga ya cuman itu sih yang saya tahu. Sisanya banyak kan pemegang saham tahu gitu. Oke, ya sih. Boleh kita masuk ke pertanyaan dari followers dulu ya, Marvin. Kita sudah banyak pertanyaan yang masuk nih. Kita Oh, ambil boleh. beberapa dulu ya. Oke. Ada pertanyaan dari Hapsari underscore RE. Mohon penjelasannya, kalau mau ada stock split, apa dampaknya bagi pemegang saham lama? Silakan, Marvin. Oke, ya, untuk Hapsari ya. Oke, Hmm? jadi di sini saya coba jelaskan apa sih dampaknya stock split terhadap pemegang saham yang lama. Ya. Nah, pertama sahamnya tentu pasti kaget ya setelah stock split. Loh kok saham saya yang misalnya dari kayak BCA deh yang dari 35.000 kok tiba-tiba bisa sisa 8.000 ya. Nah, kalian nggak perlu kaget. Sebenarnya kalian tetap memiliki misalnya kalian invest di sana sebanyak 1 juta gitu. Ya, kalian Hmm. tetap memiliki 1 juta, tapi harga per lembarnya menjadi lebih kecil. Nah, apa sih dampaknya selain bikin kaget? Ya, oke. Jadi dampaknya adalah di, selain bikin kaget, nah dia saham yang kalian punya itu menjadi lebih liquid, lebih Hmm. diperdagangkan, lebih mudah diperdagangkan di pasar seperti Hmm. itu. Jadi kalau mau jual lebih mudah atau apa mau jualnya lebih mudah, mau belinya mau tambah lagi lebih mau invest lagi nggak perlu dana yang besar. Nah, yang kedua yang bisa kita rasakan adalah bisa saja harganya menjadi lebih bagus setelah Hmm. di stock split. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih bisa beli gitu loh. Jadi Iya. otomatis harganya juga ya syukur-syukur bisa membaik seperti itu. Mm-mm. Contoh kecilnya seperti ketika BBCA ya. Jadi waktu itu Ya, BBCA masih betul. di harga yang sangat tinggi, nggak semua investor bisa dapetin di harga tersebut. Tapi sekarang BBCA harganya sudah lumayan terjangkau dan banyak investor pemula ataupun investor yang bermodal kecil tetap bisa membeli saham BBCA gitu. Contoh kecilnya ya. Betul, Tapi betul masih sekali. ada banyak banget contoh-contoh lain dari uh, aksi korporasi ini. Tuh. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya? Um, Waduh, banyak banget nih. Sebentar ya, kita pilihin satu persatu. Oke, ini bisa aku jelasin sedikit ya terkait dengan RUPS. Dari Sheikh Coko, izin tanya Kak, saya belum pernah mengikuti RUPS. Jika ingin mengikuti RUPS, mesti meminta ketur ke Philip Sekuritas. Apa saja yang diperlukan untuk meminta ketur Kak? Terima kasih. Ini boleh aku yang menjawab ya, Marvinnya sedikit ya. Ya, silakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika kalian pengen datang ke RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, bisa dan boleh banget. Nah, terkadang ada RUPS yang karena pandemi ini dilakukan dalam online, jadi secara virtual.
virtual. Kalaupun misalkan ada offline, kalian bisa datang dengan membawa ketur dan IKTP untuk sebagai buktinya ya. Nah, gimana sih cara dapetin ketur? Ketur ini kalau misalkan sudah ada jadwal pembagiannya akan di-email dari tim kami ke email kalian pribadi yang sudah terdaftar. Jadi nantinya ketika kalian sudah mengetahui jadwal pembagian ketur, nantinya email tersebut sudah langsung masuk otomatis ke email kalian gitu. Jadi nantinya kalian bisa datang ke RUPS tersebut dengan membawa ketur, konfirmasi tertulis, dan IKTP gitu. Dan sebagai informasi juga untuk RUPS ini tidak bisa diwakilkan ya teman-teman semuanya, harus atas nama kalian pribadi atau atas nama investor pribadi. Jadi kalau misalkan kamu punya saham dari BBCA nih misalkan ya, yang bisa datang ke RUPS BBCA hanya nama kalian, nggak bisa diwakilin adik kalian atau kakak kalian, gitu nggak bisa gitu. Jadi harus dengan kalian pribadi yang bisa datang gitu. Oke, semoga terjawab ya, Chef Choco. Oke. Kita lanjutin ke pembahasan kita ya, boleh ya, Marvin? Karena ini sudah banyak banget untuk pembahasannya. Nah, terkait dengan aksi korporasi ini, apa sih dampak yang ditimbulkan atau dampak yang berpengaruh dengan harga saham kita? Oke, seperti yang saya bilang tadi, dampaknya pasti yang diharapkan adalah harga sahamnya jadi lebih bagus ya, gitu. Tapi kan bisa juga harga setelah melakukan aksi itu harga sahamnya jadi jatuh atau kurang bagus gitu. Sebagai contoh seperti misalnya nih melakukan merger and acquisition, ya kan, misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Nah, perusahaan yang diakuisisi kebetulan kinerjanya kurang bagus. Nah, dan dana yang diperlukan untuk mengakuisisi juga mungkin dengan hutang yang terlalu banyak, 100% hutang nih, full hutang. Mau ngakuisisi 1 triliun, semuanya pakai hutang. Udah pakai hutang, kinerja perusahaannya yang diakuisisi kurang bagus. Otomatis kan akan berdampak kepada kinerja perusahaan sendiri gitu, perusahaan induk yang mengakuisisi. Bisa jadi keuangannya menjadi turun karena harus membayar bunga yang besar, lalu talangin kerugian dari perusahaan yang diakuisisi, ya harga sahamnya menjadi kurang baik, seperti itu, menjadi turun, bahkan ya begitulah. Oke. Bisa sampai ke harga terendah seperti itu karena salah keputusan seperti itu ya. Atau misalnya perusahaan yang utangnya terlalu gede, terus merugi terus, udah gitu melakukan right issue, sudah pasti nggak ada yang mau ambil sahamnya karena kan udah perusahaan udah jelas gitu loh, keuangannya rugi kok, ya rugi, utangnya banyak segala macem, ya dia right issue kan berarti dia mau jual sahamnya untuk bayar hutang gitu. Itu kan pasti tidak dikehendaki oleh investor, ya kan. Tidak ada yang mau beli juga gitu right issue-nya seperti itu. Jadi tergantung nih gitu. Dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Kalau yang positif adalah ya seperti yang saya bilang, BCA stock split, harga sahamnya lebih murah, makin banyak yang bisa beli, jadi harganya bisa naik lagi gitu. Atau misalnya perusahaan membagikan dividen nih, misalnya perusahaan A bagiin dividen 30%, bro, kok kecil sekali. Oh, rupanya dia sudah menyiapkan belanja modal yang besar untuk ekspansi ke depannya, untuk memperbesar pasarnya, untuk memperbesar lagi perusahaannya. Nah, itu kan harga sahamnya bisa juga naik karena makin berekspansi gitu loh, perusahaannya makin gede gitu loh. Atau perusahaan yang baik sekali nih bagi dividen 100%, ya mungkin saja bisnisnya sudah settle, sudah stagnan gitu ya, sudah mature, sangat mature, sehingga ya gue nggak perlu ekspansi deh, ya udah bagi aja keuntungan 100%, udah nggak butuh cash seperti itu. Apakah harga sahamnya naik? Kalau kayak gitu bisa naik, bisa turun, tergantung bagaimana kita memandang, bagaimana pasar ngelihatnya gitu. Tapi
Saya yakin kalau perusahaan sudah berani bagi dividen 100%, saya yakin juga harga sahamnya juga udah bagus seperti itu ya, udah ya kemungkinan pasti akan naik. Apalagi udah deket-deket nih mau bagi dividen, biasanya harga saham ya sedikit naik gitu. Karena ya kita Iya, ngincer dividennya gitu. benar ya. Jadi sebenarnya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, buat teman-teman yang perlu banget dicermati ketika ada aksi korporasi dari sebuah emiten, apa tujuan dari aksi korporasi tersebut? Jangan sampai kalian menelan berita itu mentah-mentah ya. Jadi kalian juga harus cermati nih. Oh, ternyata emiten A ini melakukan aksi korporasi dengan tujuan seperti ini untuk pembayaran utang misal atau untuk mencari nilai saham atau dan lain sebagainya. Jadi kalian juga harus ketahui nih dari update berita emiten tersebut. Jangan sampai kalian ngikutin beritanya tanpa tahu tujuan dari aksi korporasi emiten tersebut. Jadi jadi investor tuh harus cermat ya. Jadi nggak boleh sekedar menelan berita tersebut mentah-mentah gitu. Semoga kalian juga paham ya Betul. terkait dengan tujuan dari emiten tersebut melakukan aksi korporasi. Kalau stock split atau misalkan ada merger akuisisi, kalian juga harus tahu nih apakah berdampak dengan perkembangan bisnisnya atau tidak kayak gitu. Oke, kalau misalkan terkait dengan aksi Betul sekali. korporasi, apakah aksi korporasi ini juga berpengaruh dengan minat investasi dari investor? Gimana tuh, Marvin? Ya seperti yang saya bilang tadi di awal ya, aksi korporasi ini tujuannya apa? Ya kan balik lagi apa sih tujuannya gitu loh. Kalau untuk memajukan perusahaan, untuk memberikan keuntungan lebih ke investor, pasti akan investor juga akan berminat gitu loh. Iya, Tapi kalau ya itu, kalau tujuannya saja sudah tidak jelas atau tujuannya seperti mengada-ngada gitu, perusahaan yang diakuisisi misalnya keuangannya nggak jelas, bisnisnya juga nggak jelas, atau dia merugi terus gitu, bisnisnya juga aduh nggak ada prospek nih ke depannya gitu, ya bisa jadi investor juga malah meninggalkan perusahaan tersebut gitu. Karena apa? Takut uangnya, takut modal yang ditanamkan ke perusahaan itu malah hilang akibat iya salah benar. keputusan tersebut. Makanya sebagai investor harus bijak dalam mengambil keputusan seperti itu. Iya. Oke, jadi bener ya buat teman-teman semuanya, sebagai seorang investor, kita tuh perlu bijak dan tahu nih arah kemana bisnis tersebut, bisnis dari emiten tersebut ya. Apakah nantinya bisnis tersebut berjalan dengan sehat atau tidak? Apakah dari bisnis tersebut masih kita butuhin? Kalau misalkan kalian nih sebenarnya bisa dilihat secara sekilas kalau misalkan banyak banget teman-teman yang masih menggunakan bisnis atau produknya, berarti bisnis atau produknya itu masih kita butuhin gitu. Jadi kayak berarti emiten itu masih sehat, masih sangat dibutuhin bisnis atau jasanya. Berarti emiten tersebut menggunakan apa namanya, perkembangannya tuh dengan sehat gitu ya. Tapi kalau misalkan bisnis atau jasanya sepertinya sudah jarang kita lihat dan kita butuhin, jadi kita perlu waspada gitu. Apakah saya menginvestasikan dana saya ke emiten tersebut tuh secara secure atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kalian juga bisa melihat apakah emiten tersebut sehat atau tidaknya dari laporan keuangan gitu. Jadi kalian bisa cermati apakah fundamental dari perusahaan tersebut sehat atau enggaknya dari bagian laporan keuangannya.